Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu jenis pelanggaran dan jenis sanksi yang diberikan kepada peserta ujian PPG jika melanggarnya. Nah, saya akan urai satu persatu. Nah, untuk jenisnya ini ada jenis ringan. Contoh pelanggaran ringan gitu ya. Peserta lupa mematikan suara HP saat ujian khususnya, kemudian peserta berpakaian tidak sopan. Ini sebelum ujian. Jadi Bapak Ibu saat melakukan ujian ini Bapak Ibu harus sudah berpakaian sopan. Nah, ketika Bapak Ibu melanggar ini contoh pelanggaran gitu ya. Jika Bapak Ibu melanggar ini, maka sanksinya itu peserta akan ditegur atau diperingatkan oleh pengawas masing-masing. Nah, ini sanksinya. Kemudian untuk jenis pelanggaran yang sedang, kategori sedang, ini contoh dari pelanggaran-pelanggaran yang jenisnya sedang gitu. Peserta terlambat masuk di ruang Zoom. Jadi saat ujian sudah mulai atau sudah login ke aplikasi, Bapak Ibu baru masuk ke ruang Zoom karena misalnya kuotanya baru beli atau misalnya HP-nya baru di-charge. Nah, ini Bapak Ibu masuk ke pelanggaran sedang. Nah, untuk pelanggaran lain, contohnya peserta tidak memasang program atau aplikasi ujian. Nah, untuk Bapak Ibu yang misalnya telat memasang program aplikasi, kemudian lupa memasang program aplikasi, atau misalnya ganti laptop kemudian baru dipasang aplikasi, ini masuk ke dalam jenis pelanggaran sedang. Kemudian ada contoh pelanggaran lain, yaitu peserta meninggalkan ruang ujian sebelum waktu selesai. Jadi pada tata tertib yang sebelumnya, pada video sebelumnya, tata tertib setelah melaksanakan ujian, itu Bapak Ibu ketika belum ada instruksi untuk meninggalkan ujian atau ruang ujian ketika sudah selesai ujian gitu ya. Ketika sudah selesai tes tapi belum ada instruksi dari pengawas untuk meninggalkan tempat tersebut, Bapak Ibu jangan pernah meninggalkan ruang ujian tanpa sepengetahuan pengawas, karena ini masuk pelanggaran jenis sedang. Nah, sanksi yang diberikan untuk peserta, khususnya untuk Bapak Ibu yang sedang melaksanakan ini, jika melanggar jenis sedang ini, pelanggaran sedang ini, peserta dibatalkan pada sesi tersebut dan dinyatakan tidak lulus. Ini sangat disayangkan. Ketika Bapak Ibu tidak memperhatikan tata tertib, maka hal seperti ini itu sangat konyol, karena memang Bapak Ibu sudah menyiapkan jauh-jauh hari cara mulai dari persiapan materinya, kemudian belajar dari pagi sampai malam misalnya. Terus Bapak Ibu tidak lolos gara-gara pelanggaran yang semacam ini gitu. Ini sangat konyol. Nah, kemudian untuk yang pelanggaran berat ini contohnya itu peserta menyimpan dan atau menyebarluaskan sebagian seluruh soal. Ini ada salah satu di periode pertama, di ujian periode pertama. Ini saya pernah dengar berita ini khususnya di grup PPG ya, di grup Facebook maksudnya. Itu ada peserta dari wilayah mana gitu, yang jelas ada beritanya, ini menyebarluaskan dengan semacam screenshot gitu. Karena memang jenis screenshot ini tidak dilihat oleh karena tidak ada record dari layar desktop. Jadi Bapak Ibu yang mau screenshot ini tidak tahu gitu, pengawas tuh bakal tidak tahu. Tapi ketika Bapak Ibu menyebarluaskan, dan pasti akan terdeteksi gitu ya, karena memang pasti ada rekam jejak digitalnya gitu. Sekelas kementerian pasti bakal mengetahui ini soalnya dari mana nih. Nah, akhirnya ketahuan padahal dia sudah
persiapan dari awal, persiapan secara kemampuan materi itu sudah menyiapkan alatnya pun sudah siap, tapi karena menyebarluaskan soal screenshot, jadi ketika dilihat rekam digitalnya, rekam jejak digitalnya, akhirnya ketahuan dan tidak lolos, didiskualifikasi. Ini sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat merugikan dan diuntungkan dari orang-orang yang menikmati screenshot tersebut. Akhirnya berita itu muncul ya, dengar-dengar untuk soalnya itu dirubah seperti itu karena sudah bocor di publik. Jadi Bapak Ibu jangan pernah melakukan pelanggaran apapun, taati tata tertib tersebut karena ini menyangkut masa depan Bapak Ibu ya. Kemudian untuk yang jenis pelanggaran sangat berat, ini masuk sanksi. Ini masuk satu sanksi nih, berat dan sangat berat. Nah, untuk sangat beratnya, ini contoh pelanggarannya itu ada 2. Peserta dibantu oleh pihak lain dalam mengerjakan soal. Nah, untuk yang misalnya punya saudara atau punya teman yang pernah mengikuti PPG, itu jangan pernah mendampingi Bapak Ibu saat ujian. Ini sangat bahaya ya, karena dikhawatirkan pengawas itu tahu kalau di belakang Bapak Ibu itu ada orang lain. Jadi di ruangan tersebut, di ruangan ujian itu hanya ada Bapak Ibu aja. Kalaupun ada orang yang membantu alat-alat Bapak Ibu, diusahakan dia keluar dulu dengan keluar dulu di ruangan tersebut gitu. Kemudian untuk untuk contoh pelanggaran kedua itu peserta memalsukan data. Ini sangat bahaya gitu ya. Untuk yang peserta memalsukan data ini, misalnya Bapak Ibu itu menggunakan joki atau apa, ini sangat bahaya. Atau misalnya datanya tidak sesuai tapi Bapak Ibu coba di-scan di ini di itu, jangan pernah. Ini jangan pernah. Karena pasti ada rekam jejaknya. Sekelas kementerian ini pasti bakal bisa ke identifikasi gitu masalahnya. Nah, kemudian untuk sanksinya, sanksi untuk pelanggaran berat dan sangat berat, untuk sanksinya itu peserta dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta seleksi akademik, dapat diproses hukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Jadi selain Bapak Ibu didiskualifikasi atau tidak lulus, maka proses hukum ini akan berlanjut karena di sini ada pelanggaran atau pemalsuan. Jadi sudah ada pasal yang sudah disiapkan ketika ini terjadi gitu. Pelanggaran terjadi. Ini sudah ada proses hukumnya. Nanti bakal ada tindak lanjut proses tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu bisa menyikapi hal-hal teknis semacam ini. Jangan maaf agak berisik karena kondisi rumah di dekat jalan ya. Jadi Bapak Ibu semoga bisa menyikapi hal-hal seperti ini. Jangan dianggap remeh gitu untuk masalah teknis ya. Jadi karena kita itu diusahakan mengikuti aturan yang ada gitu, jangan enak sendiri. Karena memang ini menyangkut masa depan Bapak Ibu atau karir Bapak Ibu gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.